masjid, sedangkan rumah saya di komplek. Ketika azan dengar dengan jelas, nanti rahmatku dibakar oleh Nabi, rumahku dibakar oleh Nabi kalau nggak ke masjid. Sampai mubalek tersebut bilang anakku ribut di masjid, bikin orang nggak khusyuk, mendosakan banyak orang. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Pertanyaan bagus ini saudara. Tapi kudu dipetani. Apa dipetani nih? Kudu dipilah-pilah. Mubaleke karepe ya bener, karepe ibu sing semangat iki ya bener. Padha benere, nggih. Tapi kudu diterangno. Jadi kalau mendengar azan tidak sholat berjamaah, sholat di rumah hukumnya tidak sah. Itu kucus bagi laki-laki. Perempuan, ngerti nggak perempuan? Soalnya semuanya empuk, jadi disebut perempuan, ya toh. Kecuali dengkule walor. Perempuan tidak wajib sholat datang di berjamaah, tapi tidak boleh melarang perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, adapun anak kecil yang membuat ribut di masjid itu hadisnya sahih, jannibul masajid as-shaghir wal junun. Jauhkan dari masjid anak kecil dan orang gila. Karena hukumnya anak kecil itu sama orang dengan orang gila. Kalau loh, maksudnya itu kalau diingetin nggak dengerin gitu loh. Jangan ribut. Ribut lagi. Orang gila kan gitu ya. Jangan ketawa, malah ketawa. Ayo nangis, malah nggak nangis, malah ketawa. Ayo nangis malah ketawa. Loh, repot saudara. Hadis Nabi itu jannibul masajid as-shaghir wal junun. Jauhkan dari masjid orang yang gila dan anak kecil. Maksudnya anak kecil seperti orang gila, diingetin nggak mau. Memang mengganggu kekhusyuan. Lah, tapi ini dilema juga ya. Kadang ibu-ibu itu semangat pengen ke masjid, tapi kalau bawa anaknya mengganggu. Ada di Abu Dawud itu jamaah, ada orang tuh nggak bisa jalan. Itu ditanyain kenapa dia lumpuh itu. Itu dulu pernah diingatkan Nabi jangan lewat sholat di depan Nabi itu, di depannya orang sholat dia lewat sholat. Oh nanti kamu nggak bisa lewat sini loh. Terus sampai lumpuh itu saudara. Jadi kalau adik saya Abdurrahman almarhum itu very strict, ngajak anak kecil ke masjid kalau nggak sholat, kalau nggak mau sholat dan masih lari-lari pulang aja di rumah. Nah, sholat di rumah manfaatnya lebih besar ya toh, daripada ikut sholat berjamaah di masjid tapi mengganggu kekhusyuan dan nanti dilaknati orang banyak. Mohon maaf ya, anak kecil tuh kalau hatinya orang mangkal itu berarti kena laknat. Kalau dilaknati orang banyak nggak bagus untuk anak kecil ini, nggak bagus, itu kena laknat banyak. Oke, uang dulu anak cilik kan colok ini, terus bengok, itu kan hatinya nggak seneng kan? Meskipun itu boleh tapi nggak seneng, itu berarti anak itu dilaknati. Dilaknati orang iman dalam keadaan sholat saudara. Wah paling nggak enak itu. Jadi saya kasih peraturan untuk anak istri saya sendiri. Saya dilemanya gini ya, saya nggak suka anak kecil itu dikenalkan masjid terlalu telat. Lah Nabi mengatakan 7 tahun, ya toh. Padahal ada anak yang 5 tahun tuh kalau sholat ya bisa tenang. Lah kita juga ngelihat. Jadi dilemanya itu kita pengen anak kita latihan di masjid, tapi dilemanya nggak boleh Nabi kalau mengganggu. Padahal kita pengen anak kita kenal masjid. Gimana lur? Jamaah kita berhasil ini karena anaknya sobo masjid. Ya orang luar itu anaknya clean dari masjid itu saudara. Betul-betul nggak ada orang. Tapi kebablasan sampai towek gak menang masjid lur. Jadi ya repot. Jadi makanya jawabnya itu berpilah-pilah. Kalau dengar azan nggak sholat di masjid itu khusus bagi
laki-laki, perempuan tidak. Tapi nggak boleh melarang wala tamnau ima Allah apa itu di Qur'annya bunyinya. Jangan mencegah hamba perempuan Allah untuk ibadah. Utamanya waktu yang dibahas masalah ke masjid. Tapi kalau anaknya mengganggu, hadisnya ada, jangan bawa anak yang ke masjid yang mengganggu. Jauhkan masjid ini dari orang gila dan anak kecil. Natan. Kira-kira mudeng nambah mboten jawaban ini ngono. Timbang-timbang dhewe nggih. Timbang-timbang dhewe kira-kira ngono lah pokoke. Jangan sampai kita panen laknat di masjid, saudara, bawa anaknya ke masjid maunya baik tapi dilaknatin orang banyak. Jangan sampai. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Pancene kuwabe perlu penggenaan, Para Sedulur. Nek mboten genang kin wong bingung. Pun nggih? Tak kok endi mang iki?